Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalam membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keenam ciri-ciri makhluk hidup, manusia juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan 3 makhluk hidup lainnya, tetapi dengan caranya sendiri seperti pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi semenjak di dalam kandungan ibunya. Setelah manusia lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, setelah dewasa, pertumbuhan manusia itu berhenti. Walaupun pertumbuhan pada manusia itu setelah dewasa berhenti, tetapi perkembangan emosional dan pemikiran manusia tersebut terus berkembang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang pertama adalah faktor gen atau keturunan dari orang tua. Gen adalah bawaan sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Gen mempengaruhi bawaan sifat dan ciri fisik anak mirip dengan orang tuanya, misalnya dari bentuk wajahnya dan rambutnya. Faktor yang kedua adalah nutrisi dan makanan bergizi. Makanan yang dibutuhkan oleh manusia adalah makanan yang bergizi agar membuat tubuh manusia menjadi sehat. Makanan bergizi tersebut mengandung banyak seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup untuk tubuh. Makanan tersebut dapat dilengkapi dengan susu segar penambah protein. Faktor yang ketiga adalah olahraga. Tubuh perlu bergerak memaksimalkan fungsinya. Cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Olahraga juga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Faktor yang keempat adalah istirahat. Istirahat diperlukan untuk mengendalikan kondisi tubuh setelah melakukan kegiatan. Istirahat dapat mengembalikan tubuh kita yang lemah menjadi segar kembali. Istirahat dapat juga dilakukan berbagai cara, terutama tidur. Tidur adalah cara istirahat yang paling baik. Lamanya waktu tidur yang dibutuhkan tergantung pada usia. Anak-anak membutuhkan waktu tidur lebih lama daripada orang dewasa. Anak usia 7 tahun sampai 12 tahun membutuhkan waktu tidur 10 sampai 11 jam. Tidur siang 2 jam dan tidur malam sekitar 8 sampai 9 jam. Faktor yang kelima adalah rekreasi. Rekreasi adalah kegiatan untuk menyegarkan kembali tubuh dan pikiran. Rekreasi tidak harus pergi ke tempat wisata. Berkumpul dengan keluarga juga termasuk rekreasi. Setelah kita rekreasi, tubuh dan pikiran kita akan menjadi segar kembali. Nah, faktor yang terakhir adalah lingkungan, di mana lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lingkungan yang kurang sehat dapat membuat pertumbuhan dan perkembangan manusia kurang baik. Contohnya ketika kita hidup di lingkungan yang kurang dapat cahaya matahari, karena pertumbuhan tulang itu tidak baik. Cahaya matahari merupakan sumber vitamin D yang baik untuk pertumbuhan tulang. Lingkungan tersebut juga akan lembab dan membuat kita gampang terkena penyakit. Sekian materi hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk lebih pahamnya, kita akan mengerjakan beberapa soal berikut. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.